وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya, ayyuhuma afdal an tusamma dzabihata 'anil waladi aqiqatun am nasiqatun. Nah, ini kan salah satu syariat ikhwah. Ya, akikah itu termasuk syariat, ya. Ketika anak lahir kemudian kita sembelihlah kita sembelih seekor kambing untuk si bayi ini. Ya, untuk si bayi. Tapi kambing yang kita sembelih ini mana yang lebih afdol kita namai? Apakah dia disebut dengan akikah ataukah nasikah? Demikian. Seperti yang kita katakan, hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha atau di tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, ya, yang niat kurban, kita sebutkan hewan itu adalah hewan udhiyah. Ya, udhiyah. Ya. Dan itu sudah sepakat. Tapi sekarang masalahnya untuk hewan yang disembelih dikarenakan lahirnya seorang anak, itu dinamakan apa sebaiknya? Apakah sebaiknya dinamakan akikah ataukah nasikah? Kalau kita kan sudah masyhur, kalau dikatakan akikah, kita misalnya dapat nasi, bisa kalau kita kan sudah include dia nasi campur ada kambing, ada gulai kambingnya, bisa dikari biasanya. Ya. Kalau ditanya ini kenapa ini dibagi-bagikan makanan? Ini akikah anak saya. Jadi akikah itu sudah satu sebutan yang sudah sangat masyhur di Indonesia. Ya, yang suka sangat ma'ruf. Kalau sebelum-sebelumnya teringat saya sekitar 30 tahun yang lalu, ya, atau 25 tahun yang lalu, itu belum masyhur yang namanya akikah. Ya. Belum masyhur yang namanya akikah. Kalaupun ada anak yang lahir, biasanya itu dimarhabankan, itu yang masyhur. Tapi akikah, kata akikah ini belum masyhur. Demikian ikhwah. Jadi sekarang alhamdulillah kaum muslimin sudah mengerti kalau dikatakan akikah artinya ini sembelihan dikarenakan lahirnya seorang anak. Demikian ikhwah. Taib. Sekarang sembelihan ini itu sebagaimana yang sering kita sebutkan, itu lebih baik kita namakan akikah atau nasikah. Nah, itu dia. Taib. Ternyata ada pembahasan mengenai nama ini. Al-afdol an tusamma nasikah. Jawabannya lebih baik dinamakan nasikah, bukan akikah. Insyaallah ya. Padahal kita sudah hari-hari menyebutkan akikah, masyhur sekali akikah. Ternyata yang lebih afdol sebutan hewan yang disembelih untuk si bayi, ya dikarenakan bayi lahir, itu adalah nasikah, lebih bagus namanya ketimbang akikah. Loh, apa dasarnya kenapa sampai kita katakan penyebutan hewan akikah itu lebih bagus nasikah ketimbang akikah? Wa dzalika lima bayyanahu fi adabi tasmiyati min kirahatin ma tunfaru anhul qulub minal asma. Yang demikian itu sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang adab memberikan nama, di mana kita tidak boleh memberikan nama yang hati kita itu menolak nama tersebut, ya, menolak nama tersebut. Wal aqiqatu allati hiya dhabihatun, akikah yang itu merupakan sebutan untuk hewan yang disembelih. Wal uquq lil ummahat, dan uquq, ya, uquq lil ummahat, ya. Uquq juga bisa diartikan durhaka. Jadi akikah dari akikah uquq itu satu lafaz. Hanya kalau akikah disebutkan untuk sembelihan, uquq ummahat artinya durhaka. Tapi lafaznya sama. Asal muasal lafaznya sama-sama akko. Kalau dia terkait dengan anak berarti sembelihan. Kalau dia terkait dengan orang tua berarti durhaka namanya. Mustaqani minal aqqi alladhi huwa syaqqu wal qata. Yaitu kedua lafaz ini aqiqah dan uquq itu berasal dari pecahan kata, yaitu akku artinya membelah atau memotong.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada yang mengatakan durhaka terhadap orang tua, itu juga menggunakan bahasa aqqa, uquq. Jadi baik arti akikah itu untuk sebutan untuk seekor kambing yang disembelih dikarenakan lahiran seorang bayi, maupun kata-kata aqqa ataupun uquq disebutkan dikaitkan dengan orang tua artinya durhaka, ya. Di sini kan bisa menimbulkan ketidakterimaan hati kita penggunaan kata-kata tersebut, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Misalnya begini, kan bisa saja maknanya durhaka, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u. Wahai orang beriman, janganlah kamu katakan kepada Rasulullah, maksudnya ra'ina, tapi wa qul unzurna wasma'u, tapi katakanlah tunggulah kami dan dengarlah. Ra'ina ikhwah, ra'ina, ya. Sahabat berkata kepada Rasulullah, ya ra'ina, pada Rasulullah, ra'ina. Sementara orang Yahudi juga mengatakan Rasulullah ra'ina, ya ra'ina. Tapi orang Yahudi, ya, menggunakan kalimat itu ditujukan kepada Rasulullah untuk makna yang lain, berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin menyebutkan pada Rasulnya, yaitu sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, artinya ya Rasulullah tunggulah kami dan perhatikan kami. Adapun orang Yahudi menyebutkan nama ra'ina kepada Rasulullah, maksud mereka adalah gembel kami atau pengembala kami. Jadi orang Yahudi menggunakan kalimat ra'ina untuk mengejek Rasulullah SAW, untuk menghina Rasulullah SAW. Sementara orang mukmin menggunakan kalimat ra'ina artinya untuk ya Rasulullah tunggu, begitu. Makanya satu nama tapi memiliki beberapa makna. Demikian ikhwah. Jadi dia tidak makna khos. Kalau khos ini kan al-lafzun la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Lafaz yang tidak memiliki makna kecuali hanya satu makna saja. Ya. Adapun ra'ina itu memiliki beberapa makna. Ada dua makna di sana. Ini mushtarak namanya. Demikian juga aku. Aku itu memiliki makna mushtarak. Bisa maknanya adalah hewan sembelihan untuk si bayi, dan yang kedua maknanya adalah durhaka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita katakan ini akikah, bisa orang memaknai, ya, yang nggak mengerti makna yang dia maksud, bisa dia arti ini adalah kedurhakaan. Begitu jadinya ikhwah, ya. Sebagaimana yang dulu mungkin para pemirsa ingat adab dalam memberikan nama terhadap anak, di mana jangan sampai penamaan itu menamakan hal-hal yang tidak enak kedengarannya. Yang lalu disebutkan Rasulullah SAW sebagai contoh, yaitu Barrah. Ya, ada seorang sahabiah yang bernama Barrah. Barrah adalah seorang wanita yang berbuat baik. Jadi ketika ditanyalah ada Barrah nggak di sini? Kalau kita artikan ada nggak di sini wanita yang berbuat baik? Ternyata Barrahnya nggak ada di situ. Tidak ada. Jadi tidak ada wanita baik yang di situ. Demikian ikhwah. Jadi kan tidak enak kedengaran dengan telinga kita. Hati kita bisa nggak ada kecenderungan ke sana. Agak mengingkari bahasa seperti ini, walaupun kita tahu maksud itu adalah nama. Demikian. Samalah seperti ini ikhwah, antara akikah yang artinya itu bisa durhaka, bisa hewan sembelihan. Baik. Oleh karena itu penulis mengatakan al-afdal an tusamma nasiqah. Sebaiknya kita namakan bukan akikah tapi nasiqah. Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya ikhwah. Wa akhraja Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lainnya meriwayatkan an Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah. Ingat, aqiqah itu artinya bisa hewan yang disembelih untuk dikarenakan bayi yang baru lahir, atau maknanya durhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah aqiqah. Qala la yuhibbullahu azza wa jalla uquq. Allah tak suka dengan kedurhakaan. Itu dia ikhwah. Ya karena memang aqiqah itu dua makna. Ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan hukum aqiqah?" Nah, ingat, aqiqah ada dua makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan makna yang kedua. Innallaha la yuhibbul uquq. Allah tidak suka dengan kedurhakaan.
Gak salah Rasulullah, karena akikah memiliki dua makna. Demikian ikhwah. Wa ka'annahu karihal ism. Sepertinya Rasulullah tidak suka mendengar nama ini. Itu ikhwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas yang bertanya ya menceritakan ataupun menjelaskan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia maksud, inna ma nas'aluka ahaduna yuladu lahu. Yang kami tanya adalah akikah yang terkait dengan anak yang baru lahir, bukan ukuk, bukan kedurhakaan. Itulah ikhwah. Qala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyansuka an waladi falyansuk. Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya, ya maka silakan dia lakukan. Anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 kambing yang setara, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW tak menyebutkan lagi akikah, tapi an-nasuk. Jadi an-nasikah, bukan lagi akikah. Beliau nggak katakan barang siapa ingin akikah maka berakikahlah, enggak. Tapi beliau memilihkan nama yang lebih baik daripada akikah, yaitu an-nasikah. Barang siapa yang mau nasikah, nasikah ini artinya juga menyembelih, ya. Nasikah ini juga artinya menyembelih hewan. Barang siapa yang mau menyembelih hewan dikarenakan anaknya yang baru lahir, ya, maka silakan dia lakukan. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Inilah dasar ikhwah mengapa para ulama lebih suka dengan nama nasikah ketimbang akikah. Dikarenakan akikah memiliki makna yang lain yang itu bisa diplesetkan. Ya. Dan itu ketika Rasulullah ditanya tentang akikah, Rasulullah menjawab bahwasanya Allah nggak suka dengan yang namanya kedurhakaan. Innallaha azza wa jalla yuhibbul uquq. Allah azza wa jalla nggak suka dengan kedurhakaan. Barulah orang yang bertanya tadi menjelaskan, yang maksud kami adalah akikah yang untuk anak. Beliau menjelaskan, namun menyebutkan nama yang beliau suka, yaitu nasikah, bukan akikah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qala fin Nail, dalam kitab Nail Athar, faqaulu sallallahu la uhibbul uquq. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhibbul uquq, aku tak suka dengan kedurhakaan, ba'da su'alihi anil aqiqati, setelah dia ditanya tentang akikah, ya, beliau ditanya akikah, tapi beliau menjawab, aku enggak suka dengan uquq, yaitu kedurhakaan. Li isyarati ila kirahati ismil aqiqah. Ini mengisyaratkan bahwasanya beliau kurang menyukai nama akikah untuk sembelihan anak, ya, untuk sembelihan untuk hewan disembelih untuk anak. Kemudian lima kana hiya uququ yarji'ani ila asl wahid, dikarenakan kata-kata uquq, durhaka juga asalnya satu makna dengan akikah. Walidzalika qala man ahabba minkum ayyansuk. Oleh karena itu beliau enggak menggunakan kalimat akikah, tapi menggunakan man ahabba ahadukum ayyansuk. Barang siapa di antara kalian yang mau menyembelih hewan, nusuk. Irsyadan minhu ila masyru'ati tahwil aqiqah ila nasikah. Itu mengisyaratkan bahwasanya disyariatkannya agar diubah nama akikah dengan nasikah. Itu ikhwah. Jadi pada dasarnya yang disukai Rasulullah itu bukan nama akikah, tapi nasikah. Maka ikhwah mulai saat ini coba diubahlah sudah istilahnya, tidak lagi akikah tapi nasikah.